僕らは何回だってきっと僕らは何回だってきっとそう何年だってきっとさよならと共に終わるだけなんだ。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Introduction to Accounting Information System. Kami beranggotakan dengan saya sendiri, Risna Dwi Juliana, dengan NIM 2020310085. Selanjutnya ada Nabila Aurelia Ramadiani dengan NIM 2020310087. Selanjutnya ada Dwi Okti Rahmawati dengan NIM 2020310089. Selanjutnya ada Audrey Isnaini Nikmato dengan NIM 2020310158. Selanjutnya ada Cindy Maulidia Putri dengan NIM 2020310161. Dan yang terakhir ada Amelia Intan Kemalasari dengan NIM 2020310164. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem. Yang pertama, sistem. Sistem adalah seperangkat dua atau lebih komponen yang saling terkait yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua ada konflik tujuan. Nah, konflik tujuan ini terjadi ketika komponen bertindak untuk kepentingan mereka sendiri tanpa memperhatikan tujuan keseluruhan. Yang ketiga ada kesesuaian tujuan. Kesesuaian tujuan ini terjadi ketika komponen yang bertindak untuk kepentingan mereka sendiri berkontribusi terhadap tujuan keseluruhan. Yang selanjutnya ada data dan informasi. Data adalah fakta yang dikumpulkan, dicatat, disimpan, dan diproses menggunakan suatu sistem informasi. Dan informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diolah dan diproses sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti, bermanfaat bagi penerima sebagai pengetahuan, maupun digunakan sebagai pengambilan keputusan. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nabila Aurelia Ramadiani dengan NIM 2020310087. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nilai informasi. Suatu informasi akan sangat bernilai bagi suatu perusahaan ataupun suatu organisasi, karena informasi ini akan menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan yang diambil oleh organisasi ataupun perusahaannya. Lalu ada beberapa manfaat dari informasi, seperti dapat mengurangi ketidakpastian yang ada, juga dapat menentukan tingkat keputusan, lalu dapat menentukan tingkat perencanaan, dan yang terakhir dapat meningkatkan tingkat pencapaian. Nah, maksud dari keempat manfaat ini adalah dengan adanya suatu informasi, maka suatu perusahaan akan tepat untuk merencanakan dan juga melakukan penjadwalan, serta dapat menilai setiap keputusan yang diambilnya. Lalu selanjutnya ada biaya. Untuk mendapatkan suatu informasi, kita juga memerlukan biaya, seperti biaya untuk waktunya dan juga sumber dayanya. Ketika biaya ini telah kita keluarkan, maka nanti kita akan menghasilkan suatu informasi. Suatu informasi yang dihasilkan akan dibagikan kepada si pengguna informasi. Lalu kesimpulannya adalah manfaat lebih besar dari biaya. Maksudnya adalah suatu informasi ini akan dikatakan bernilai jika manfaatnya ini lebih efektif dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkannya. Selanjutnya, apa sih yang membuat informasi ini berguna? Ada beberapa karakteristik yang diperlukan agar suatu informasi ini dapat berguna. Seperti yang pertama itu relevan. Sikapnya saja suatu informasi ini harus dapat mengurangi ketidakpastian dan juga dapat meningkatkan keputusan. Yang kedua, dapat diandalkan. Maksudnya adalah suatu informasi yang disampaikan harus bebas dari kesalahan dan juga bisa mewakili maksud yang ingin disampaikan. Lalu yang ketiga, menyelesaikan. Suatu informasi ini tidak boleh menghilangkan aspek penting dari suatu peristiwa.
Atau suatu informasi yang dilaporkan ini dari semua materi yang diperlukan untuk representasi yang tepat dari fenomena yang relevan. Selanjutnya ada tepat waktu. Maksudnya adalah suatu informasi yang disampaikan ini harus sudah ada di saat si pembuat keputusan ini membutuhkannya. Lalu yang kelima dapat dimengerti. Maksudnya adalah setiap informasi yang disajikan harus disajikan dalam bentuk dan juga format yang dapat dimengerti dan dipahami dengan baik oleh si penerima informasi nantinya. Lalu yang keenam dapat diverifikasi. Maksudnya adalah setelah informasi ini didapatkan, maka informasi ini nantinya akan diuji ataupun diukur dengan pihak lain. Nah, pengujian dan pengukuran ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa informasi ini tuh sudah mewakili apa yang dimaksudkan untuk direpresentasikan, atau bahwa metode pengukuran yang dipilih ini telah digunakan tanpa adanya kesalahan ataupun bias. Dan yang terakhir dapat diakses. Maksudnya adalah seluruh informasi yang telah didapatkan ini harus dapat diakses dengan mudah apabila si pengguna informasi ini membutuhkannya. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dio Kiramawati dengan NIM 2020310089. Slide selanjutnya berikut ini adalah proses bisnis atau bisa disebut juga siklus proses bisnis, yaitu pendapatan, pengeluaran, produksi, sumber daya manusia, dan pembiayaan. Nah, sistem ini yang bekerja menuju ke tujuan organisasi. Nah, selanjutnya, apa sih itu pendapatan, pengeluaran, produksi, sumber daya manusia, dan pembiayaan? Nah, yang pertama, siklus pendapatan. Siklus pendapatan itu tuh kegiatan yang terkait dengan penjualan barang dan jasa dengan imbalan uang tunai atau janji masa depan untuk menerima uang tunai. Lalu yang kedua itu siklus pengeluaran. Nah, siklus pengeluaran itu aktivitas yang terkait dengan pembelian persediaan untuk dijual kembali atau bahan mentah dengan imbalan uang tunai, atau juga bisa janji di masa depan untuk membayar tunai. Lalu yang ketiga itu siklus produksi atau konversi. Nah, siklus ini tuh aktivitas yang berhubungan dengan penggunaan tenaga kerja, bahan mentah, dan peralatan untuk memproduksi barang jadi. Lalu yang keempat, siklus sumber daya manusia atau penggajian. Nah, siklus ini tuh aktivitas yang terkait dengan perekrutan, pelatihan, kompensasi, evaluasi, promosi, pemberhentian karyawan. Lalu yang terakhir itu adalah siklus pembiayaan. Siklus ini itu kegiatan yang berhubungan dengan mengumpulkan uang dengan menjual saham di perusahaan kepada investor dan meminjam uang serta membayar dividen dan bunga. Berikut adalah transaksi bisnis. Yang pertama itu memberikan pertukaran, yang kedua itu antara dua entitas, dan yang ketiga itu diukur dalam istilah ekonomi. Memberikan pertukaran itu tuh maksudnya transaksi yang terjadi berkali-kali, seperti memberikan uang tunai untuk mendapatkan persediaan dari pemasok dan memberikan gaji kepada karyawan sebagai imbalan atas kerja mereka. Lalu yang kedua, antara dua entitas. Nah, perjanjian antara dua entitas itu untuk seperti bertukar barang atau jasa, terus lalu menjual inventaris dengan imbalan uang tunai. Lalu yang ketiga itu diukur dalam istilah ekonomi. Nah, setiap peristiwa lain itu dapat diukur dengan istilah ekonomi oleh suatu organisasi. Baik, selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Nah, dalam siklus transaksi ini berhubungan satu sama lain dan berinteraksi dengan buku besar dan sistem pelaporan yang digunakan untuk menghasilkan informasi bagi manajemen dan pihak eksternal. Dalam banyak paket perangkat lunak akuntansi, berbagai siklus transaksi diimplementasikan sebagai modul terpisah. Tidak setiap organisasi perlu mengimplementasikan setiap modul. Untuk retail seperti SNS misalnya tidak memiliki siklus produksi dan tidak akan menerapkannya modul. Selain itu, beberapa organisasi memiliki persyaratan unik. Lembaga keuangan misalnya
memiliki siklus giro dan pinjaman angsuran yang berhubungan dengan transaksi yang melibatkan rekening, pelanggan, dan pinjaman. Selain itu, sifat siklus transaksi yang diberikan berbeda di berbagai jenis organisasi. Misalnya, siklus pengeluaran perusahaan jasa seperti akuntan publik atau firma hukum biasanya tidak melibatkan pemrosesan transaksi yang terkait dengan pembelian, penerimaan, dan pembayaran barang dagangan yang akan dijual kembali kepada pelanggan. Setiap siklus transaksi dapat mencakup banyak proses atau aktivitas bisnis yang berbeda. Setiap proses bisnis dapat relatif sederhana atau cukup kompleks. Nah, untuk slide selanjutnya tentang sistem informasi akuntansi, yaitu mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan melaporkan data dan informasi. Nah, jika akuntansi itu bahasa bisnis, sedangkan AIS itu kendaraan penyedia informasi. Nah, AIS sendiri itu merupakan akuntansi. Untuk exercise-nya, itu orang yang menggunakan sistem, prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi atau TI, pengendalian dan keamanan internal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. AIS dan fungsi bisnis. AIS dan fungsi bisnis terdiri dari mengumpulkan dan menyimpan data tentang organisasi, mengubah data menjadi informasi yang memungkinkan, merencanakan, melaksanakan, mengontrol, dan mengevaluasi, dan terakhir memberikan kontrol yang memadai untuk melindungi. Kemudian ada nilai tambah AIS. Yang pertama ada tingkatkan kualitas dan kurangi biaya. Yang kedua, tingkatkan pengendalian internal. Yang ketiga, tingkatkan berbagai pengetahuan. Yang keempat, tingkatkan pengambilan keputusan. Yang kelima, tingkatkan rantai pasokan. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi. Tingkatan pengambilan keputusan itu terdiri dari yang pertama ada identifikasi situasi yang membutuhkan tindakan, yang kedua memberikan pilihan alternatif, yang ketiga mengurangi ketidakpastian, yang keempat memberikan umpan balik atas keputusan sebelumnya, dan yang terakhir memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu. Terima kasih, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nama saya Amelia Intan Kumalasari dengan NIM dengan NIM 2020-310164. Di sini saya akan melanjutkan rantai nilai aktivitas utama. Nah, di sini ada inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing atau sales, service. Nah, sebelumnya ini tuh ada kelompokan nilai rantai nilai. Nah, rantai nilai itu dalam bisnis itu membentuk kerangka yang bertujuan mengidentifikasi dan menginvestasikan area fungsi bisnis. Kelompokan dilakukan berdasarkan aktivitas yaitu utamanya dan pendampingan. Nah, ada aktivitas umum yang pertama ya seperti di layar ini atau prime activity. Yang dimaksud aktivitas utama adalah value chain adalah sebuah aktivitas bisnis yang menciptakan atau memanfaatkan para pelanggan yang menyajikan sesuatu yang bisa menunjukkan keistimewaan perusahaan di pasar. Aktivitas utamanya dipandang sebagai kegiatan penting dalam bisnis. Nah, yang saya jelaskan 5 tadi itu ada logistik. Nah, maksud inbound logistik nih yaitu aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan menerima, penyimpanan, dan penyebaran masukan. Nah, kemudian ada operation. Nah, yaitu aktivitas yang mentransformasikan masukan menjadi keluaran berupa produk akhir. Kemudian ada logistik atau out logistik, yaitu aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan penyebaran produk atau jasa kepada pelanggan. Kemudian ada market atau sales. Nah, itu kegiatan hubungan dengan pemasaran dan jualan seperti promosi dan sebagainya. Kemudian ada layanan atau servis, yaitu kegiatannya berhubungan dengan penyediaan layanan untuk meningkatkan pemeliharaan produk seperti pelatihan, perbaikan, dan perawatan. Nah, rantai nilai itu tidak hanya ada aktivitas umum, kemudian itu ada aktivitas pendukung. Next. Nah, rantai nilai aktivitas pendukungnya dalam dikelompokkan dua adalah rantai nilai yang aktivitas pendukungnya diartikan sebagai aktivitas kegiatan dalam perusahaan yang bertujuan memberikan fasilitas untuk mencapai aktivitas umum. Nah, aktivitas ini pendukung ini itu ada terdiri dari firm infrastruktur, human resources, teknologi, dan processing. Nah,
infrastruktur perusahaan, yaitu kegiatan terkait dengan biaya serta aset, dan berhubungan dengan manajemen umum akuntansi, keuangan, keamanan, dan keselamatan sistem informasi. Kemudian ada manajemen sumber daya SDM atau Human Resource Management, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan pelatihan, pengembangan, kompensasi untuk semua tipe personal termasuk pengembangan tingkat keahlian pekerjaan. Kemudian ada pengembangan teknologi development, yaitu kegiatan yang terkait biaya dengan penduduk, perbaikan proses, perancangan peralatan pengembangan perangkat lunak komputer, sistem teknologi komunikasi, kapan basis data baru hingga pengembangan dukung sistem berbasis komputer. Nah, kemudian terakhir ada purchasing, yaitu kegiatan yang terkait dengan cara memperoleh sumber daya, contohnya seperti fungsi pembelian yang diberikan dalam rantai nilai perusahaan. Nah, tadi kan sudah ada rantai utama, aktivitas utama, atau kedua ada rantai nilai, aktivitas pendukung. Nah, yang ketiga ini ada strategi nilai. Next, nah ada rantai nilai. Nah, struktur aktivitas bisa dijelaskan ada infrastruktur, human research, teknologi, dan purchasing. Nah, kemudian di bawahnya itu ada input, logistik, research and storage material, kedua ada operation manufacturing, ketiga ada outbound distributing, marketing and sales, selling, terakhir service department. Nah, rantai nilai ini sebuah perusahaan yang ingin menerapkan rantai nilai perlu menerapkan strategi. Strategi ini memiliki pengertian sebagai kumpulan tindakan terintegrasi untuk memperoleh keunggulan bersaing. Kemudian next. Nah, kemudian ada ASN strategi perusahaan. Nah, ASN strategi perusahaan itu menaungi seperti organisasi kultur, kemudian ada development IT development, kemudian bisnis strategi. Nah, organisasi ini memiliki sumber daya yang terbatas sehingga tidak terlalu luas atau melebar, hanya beberapa batasan saja. Sehingga investasi ke ASN ini harus memiliki dampak besar pada ROI. Organisasi perlu juga memahami perkembangan IT yang sekarang yang semakin meningkat, kemudian harus mengetahui strategi bisnis apa yang harus diambil agar bisnisnya itu dapat menarik para konsumen atau pembeli. Kemudian budaya organisasi itu para pembisnis itu harus mengetahui organisasi itu dalam budaya mana sehingga tidak tersimpang dari budaya yang organisasi tempat tersebut. Next. Oke, baik, terima kasih, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.